Di sini ku dibentuk jadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih, jadikan kami pribadi penuh kasih. Mari kita bangun Indonesia bersama IPK. Kita pasti bisa. Sekolah Kristen IPK adalah lembaga pendidikan Kristen berkualitas yang telah menghasilkan siswa-siswi yang cakap dalam ilmu, berkarakter Kristiani, bahkan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sekolah Kristen IPK memiliki moto yaitu Better Education in Science and Truth yang disingkat menjadi BEST. Moto ini didasarkan atas filosofi pendidikan Kristen yang kami terapkan, yaitu pendidikan yang integratif antara iman dan ilmu. Pengetahuan dan iman adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Kami ingin setiap siswa-siswi dididik bukan hanya memahami pengetahuan, namun juga memahami kegunaan dan penggunaan pengetahuan tersebut sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misi Sekolah Kristen IPK adalah mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Visi kami adalah menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Lokasi Sekolah Kristen IPK. Berdirinya Sekolah Kristen IPK dimulai dari visi Pendeta Dr. William Ho dan Majelis Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar. Sejak awal berdirinya pada tahun 1979, IPK telah berkembang dengan pesat hingga saat ini memiliki 13 lokasi di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa lebih dari 10.000 orang, dari jenjang taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas. IPK Integrated Christian School (IICS) untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Yayasan IPK mendirikan IPK Integrated Christian School. IPK Integrated Christian School memiliki jenjang pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, menggunakan kurikulum bertaraf internasional dan menggunakan bahasa Inggris dalam kegiatan belajar mengajar. IPK Counseling Center untuk melengkapi pelayanan sekolah Kristen IPK dengan menjawab kebutuhan masyarakat terkait permasalahan seputar pendidikan anak, parenting, dan masalah keluarga, Yayasan IPK mendirikan IPK Counseling Center. IPK Counseling Center menyediakan layanan, konseling, layanan psikotes dan asesmen, serta layanan seminar pendidikan dan parenting Kristen. Semua ini dilayani oleh tenaga ahli yang berkualitas. Prestasi siswa IPK. Hingga saat ini, Sekolah Kristen IPK telah melahirkan para siswa dengan prestasi yang mengagumkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mari bersama membangun generasi yang berprestasi dalam pengetahuan, berkarakter Kristiani, dan mampu melayani sesama manusia dengan kasih, untuk menjadi berkat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Bersama IPK kita pasti bisa. Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berharap Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kami sangat bersyukur hari ini dapat menyelenggarakan Open House Sekolah Kristen IPK Pluit. Dan kami juga sangat bersyukur walaupun di tengah pandemi seperti ini,
masih ada teknologi yang bisa kita gunakan sehingga kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Hari ini saya, Christian, dengan senang hati akan memperkenalkan Sekolah Kristen IPK Pluit kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, hari ini bersama dengan kita hadir Ibu Swiyani Sulistyo selaku Koordinator Lokasi Sekolah Kristen IPK Pluit. Halo, selamat pagi Ibu Swi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Kris, puji Tuhan baik Pak. Bapak gimana? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan baik Ibu. Ya. Hari ini saya akan berbincang dengan Ibu Swiyani dan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bu Swi, Ya, Pak. apa sih peran Sekolah Kristen IPK Pluit untuk pendidikan? Yang pastinya Pak Kris, kehadiran Sekolah Kristen IPK Pluit itu untuk memberikan kontribusi ya untuk membangun bangsa dan juga negara, dan khususnya juga untuk menjawab kebutuhan pendidikan yang berkualitas. Nah, apa Bu maksudnya dengan pendidikan yang berkualitas itu? Berkualitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Sekolah Kristen IPK Pluit itu memberikan pendidikan secara holistik. Jadi bukan saja berfokus kepada perkembangan potensi akademik, tetapi juga menekankan nilai-nilai dan karakter Kristiani, Pak. Juga mempersiapkan anak-anak kita untuk siap menghadapi perkembangan zaman, dan juga menolong anak-anak kita supaya mereka dapat menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Wah, kalau begitu perannya besar sekali ya Ibu ya? Iya. Nah, Ibu Swi, dalam kondisi pandemi yang seperti ini, ekonomi kita tahu punya dampak yang besar ya, terdampak gitu ya. Dan orang tua saya pikir juga mengalami dampak ekonomi di masa pandemi ini. Namun, orang tua juga ingin agar pendidikan juga tetap dapat berlanjut. Nah, bagaimana Sekolah Kristen IPK Pluit menanggapi hal ini, Bu Swi? Ya, kita tahu bahwa pandemi ini cukup mempengaruhi kondisi daripada keluarga yang ada ya, dan sebagai bentuk kepedulian kepada orang tua terhadap kesulitan orang tua, maka Sekolah IPK Pluit juga memberikan harga yang spesial bagi murid-murid yang akan mendaftar ke sekolah IPK. Begitu Pak. Berarti ada harga khusus ya Bu ya di IPK Special Week ini? Betul sekali. Jadi kita berharap sekali bahwa kesempatan ini juga menjadi satu hal yang juga bisa diambil oleh orang tua, begitu. Iya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dengarkan bahwa ada harga khusus di IPK Special Week ini. Nah, jangan lewatkan untuk segera mendaftar di Sekolah Kristen IPK Pluit, dan bisa mulai dari hari ini ya Bu ya mendaftarkannya ya? Oh, bisa Pak, bisa. Ya. Jadi mendaftarkan itu melalui websitenya IPK. Melalui website IPK. Terima kasih Ibu Swi untuk waktunya pada pagi hari ini berbincang-bincang mengenai Sekolah Kristen IPK Pluit. Sama-sama Pak Kris. Iya. Sekarang kita akan mendengarkan lebih mendalam mengenai kurikulum SMP IPK Pluit bersama dengan rekan saya, Ibu Dian Setiasih. Silakan Ibu Dian.
Pendidikan adalah proses pembelajaran dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendidikan harus kita pahami sebagai sarana pembentuk ilmu, iman, dan karakter. SMPK IPK Pluit merupakan lembaga pendidikan formal yang concern kepada 3 hal ini. Terima kasih Pak Kris dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Dian Setiasih, saya dari SMPK IPK Pluit. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Kartini Priskila, beliau adalah Kepala Sekolah SMPK IPK Pluit. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Kartini dan kami berharap bahwa perbincangan kami menjadi sebuah pencerahan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini sedang bingung putra-putrinya mau didaftarkan ke SMP mana. Demikian. Baik, selamat pagi Ibu Kartini. Selamat pagi Bu Dian. Senang sekali Ibu bergabung dengan kami. Ya, saya berharap apa yang disampaikan itu menolong saudara dan Bapak Ibu di rumah. Boleh saya tahu sudah berapa lama Ibu Kartini bergabung dengan IPK? Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat pagi Bu Dian sekali lagi. Dan saya juga ingin menyapa untuk Bapak, Ibu, Saudara yang juga menyaksikan acara ini. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tadi pertanyaannya Bu Dian tentang berapa lama saya di IPK ya Bu Dian. Betul. Ya, jadi Bapak Ibu dan Bu Dian, menurut saya berapa lama saya ada di IPK ini itu sebenarnya sudah cukup ya untuk mengetahui bahwa sekolah Kristen IPK itu adalah sekolah Kristen yang concern terhadap pendidikan yang berbasis kepada iman, ilmu, dan pembentukan karakter. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian di awal. Baik, berarti cocok gitu ya Bu. Cocok. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa SMP IPK Pluit? Terus kemudian ada apa di SMPK IPK Pluit Bu? Iya, yang pasti IPK Pluit terutama di SMP itu menawarkan sesuatu yang beda Bu Dian. Beda. Iya, beda. Beda. Biasa kalau beda kita cari ya Bapak Ibu ya. Bedanya tuh apa, kenapa, bagaimana. Kita kupas gitu ya Bapak Ibu. Bedanya di mana Bu? Iya, jadi kalau istilahnya beda tadi ya, itu adalah kami di SMP Kristen IPK Pluit memiliki moto. Moto kita adalah BEST. Best itu belum tentu juga artinya terbaik Bu Dian. Ada juga loh arti lain selain best terbaik. Best itu adalah better education in science and truth. Nah, dari situ aja udah kelihatan ya Bu Dian, dari motonya saja bahwa kita nampaknya berbeda ya Bu Dian ya. Betul, jadi diambilnya bukan hanya dari best arti kata terbaik, tetapi ternyata ada kepanjangannya. Lalu gimana Bu dengan penerapannya dari kata best itu sendiri dan better education in science and truth? Iya. Berbahas tentang education ya Bu Dian. Education pastinya kita akan tetap menerapkan pendidikan dengan menggunakan kurikulum 2013 dari pemerintah. Oke. Nah dari sini kurikulum 2013 kita akan combine dan kita akan integrasikan juga dengan kurikulum yang diterapkan di IPK, yaitu kurikulum berbasis Alkitab atau biasa kita sebut dengan ICEC. IPK Christian Education Curriculum. Nah, di kurikulum ini, di kurikulum ICEC ini, kebenaran firman Tuhan itu bisa menjadi pusat dari pengembangan baik materi ajar oleh Bapak Ibu dan juga pengembangan kompetensi dari murid-murid yang ada di SMP IPK Pluit. Ada yang kayak tadi saya dengar ada beberapa yang diulang gitu ya, satu kata diulang, terintegrasi. Apakah itu maksudnya ngeblend jadi satu kayak ya nyampur begitu Iya Bu? betul, pastinya akan ada istilahnya blend ya kalau Bu Dian pakai istilah ya. Iya. Jadi
pastinya Bapak Ibu seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak ada yang berdiri sendiri. Jadi semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Oke. Nah, tentu saja dengan pembelajaran integrasi ini itu akan jadi efektif dan akan dapat diterapkan dan anak-anak bisa mendapatkan banyak hal dari ini. Gitu Bu Dia. Oke. Ada yang lainnya yang beda nggak selain tadi ya? Itu sudah menarik gitu ya Bu. Iya. Ada hal lain yang berbeda dari SMPK IPK Pluit nggak Bu? Iya, sudah pasti Bu Dian. Jadi ada yang menarik lagi ya. Ini satu-satu ya Bu Dian kita bahas. Baik, dikupas ya Bapak Ibu dikupas. Satu-satu Oke. ya. Yang pertama itu kita di SMPK IPK Pluit menerapkan pembelajaran berbasis teknologi atau IT based learning sebagai metode pembelajaran yang ada di SMP. Nah, maka dari itu kita juga menggunakan platform belajar yaitu Google Suite for Education. Oh, Nah, baik. Google Suite for Education ini sebenarnya kita sudah pelajari ini jauh sebelum pandemi Bu Dian. Ini hal yang menariknya adalah kita sudah mempelajari itu sebelum terjadi pandemi. Jadi guru-guru sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari untuk menghadapi perkembangan teknologi yang ada saat ini. Gitu. Menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau saya dengarnya sih saya amazed gitu ya. Jadi kayak mengobati, mencegah sebelum mengobati. Jadi iya Bu ya. Jadi kayak udah nerawang, udah siap Udah ini. prepare ya, Oh udah sudah siap prepare ya. betul. Iya. Jadi spesial ya Bu ya. Spesial yang pertama. Nah, spesial yang kedua Ada lagi. ada nih, Bu Dian. Baik. Jadi spesial berikutnya itu adalah ada program yaitu IEP. IEP itu adalah IPK English Program. Oh, oke. Jadi ini adalah program pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan oleh IPK, di mana metode yang digunakan adalah metode-metode yang diperbaharui dan konten-konten pembelajaran bahasa Inggrisnya juga diperluas lagi sehingga dapat mendorong peningkatan keterampilan berbahasa anak-anak dan juga keterlibatan anak-anak secara keseluruhan dalam segala proses pembelajaran. Wah, Itu Bu. menarik tuh. Spesial yang kedua di dalam program IEP-nya Iya. bahasa Inggris. Jadi Betul. anak-anak lebih cas-cus gitu ya Bu lebih ya. lancar. Now, what about in urgent situations? For instance, ships and submarines that have just lost contact with the outside world. Sure, this method is commonly used in discovering either historical ships or just ships that have sunk some time ago. But just imagine how big of an impact this one method could have on the everlasting list of missing ships and submarines. There is one problem, however. The duration of having marine archaeologists and divers and ROVs to a corresponding spot, only to make certain of the ship, could take quite some time. Now, in order to resolve this, we would need quicker technology. Therefore, I've designed a gadget inspired by the method that may be of great help. Now, this gadget might look like a small underwater rover, but it's multifunctional and could greatly impact in helping researchers with their work. In front, I've situated a chip which works as a camera to scan the seabed and determine ships and submarines. With its night vision feature, this camera could also analyze and calculate the distance from one island to another, which could quicken the process of finding the potential site of the ship. Social media. Nowadays, social media is used by almost everybody all over the world. There are famous social media like Facebook and Instagram, where you are taking a photo of yourself or other things to post and get an attraction from the public. The more interesting your photo, the more popular you will get, and people will like your photo and follow you. Now the problem is, photography is about art and it's very hard to master and think creatively. Using our hands or other people's to take a picture is not that easy, because there are some angles of photography that are actually very good, but we can't reach it. So, to solve this problem, I have a wild idea to improve drones by actually giving them an AI that can scan a good spot to photo yourself, scenery, and also an object.
Oke. Nah, ada untuk lagi. spesial yang ketiga Ada lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Silakan. Jadi untuk pembelajaran bahasa Mandarin nih Bu Dian. Oh. Nah, kami juga intens untuk mempersiapkan murid-murid di SMP untuk menghadapi era globalisasi ya. Jadi selain bahasa Inggris, mereka juga dibekali dengan bahasa Mandarin. Nah, tentunya cara pembelajarannya itu kita mulai melakukan pembiasaan-pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan dalam penggunaan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-hari, dalam percakapan, atau bahkan juga kita sudah mulai menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa Mandarin dalam berdoa, baik doa buka maupun doa tutup. Ya udah, yuk hari ini langsung mau tutup dengan Mazmur dari 71 ayat 5 ya, karena Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda ya Allah. Jadi selagi kalian muda nih ya, jangan gampang menyerah. Taruh pengharapan kamu setinggi-tingginya, nanti Tuhan yang akan bantu ya. Ingat cerita Goliat lawan Daud ya, David and Goliath ya, itu nggak mungkin punya, tapi dengan bantuan Roh Kudus itu dia bisa menang si Davidnya. Nah begitu pula juga kalian ketika melihat masa depan, kayaknya aduh gue nggak bakalan bisa deh nih, Mandarin susah banget gitu. Jangan patah semangat, teruslah berdoa, minta Tuhan bantu kalian, nanti ada aja jalannya. Oke, nah, 我们就现在tadi siapa yang mau taukau? Coba taukau. Brandon ya? 那小有朋友们，朋友们，我们来祷告。我们天上的父，感谢主今天赐给我们我们新的一天。我们不知道今天会发生什么事也不知道今天会怎么样，但我们为生活中的一切救耶稣的宝血，以所的血儿就交上您的手里。奉耶稣基督我们祷告，阿门。好，大家谢谢。Thank you for today. 说再见，然后可以离开，再见。 Gitu Bu Dian. Oke, menarik ya Bapak Ibu. Kayaknya kalau spesial 3 itu udah over gitu ya Bapak Ibu ya. Kita udah kumpas nih dari segi kurikulumnya yang akademis pembelajaran. Nah, tapi gimana dengan yang non akademisnya Bu? Ada juga nggak ya? Iya dong, pasti ada Bu Dian. ada Jadi juga, selain Bapak Ibu. akademis, kita juga ada kegiatan non akademis. Ya, beberapa di antaranya itu seperti program Saudara Asuh. Nah, ini satu program yang menarik Ibu Dian, karena di program ini anak-anak diajak dan didorong untuk berbagi kepada siapa Bu Dian? Pastinya kepada anak-anak lain di tempat lain yang mengalami kesulitan secara finansial. Baik. Jadi mereka menyisihkan uang jajannya ya untuk bisa membantu menolong teman-teman lain yang mungkin ada kesulitan. Oh Bu gitu. Dian. Jadi non akademisnya Saudara Asuh. Baik. Nah, Hanya terus itu aja Bu. kemudian ada juga ada lagi. ekstrakurikuler virtual Bu Dian. Baik. Nah, Gimana untuk itu? ini kita sebutnya ekskul ya, ekskul virtual. Baik. Nah, ini khusus di tahun pelajaran ini kita masih melaksanakan ekskul tapi secara virtual. Nah, di sini juga saya berharap juga melalui ekskul virtual ini dapat menjadi hal yang menarik untuk anak-anak dapat mengembangkan potensinya meskipun dalam kondisi yang pembelajaran online ya Bu Dian ya. Jadi kita tetap memfasilitasi pengembangan bakat dari murid-murid yang ada di SMP. Wah, Gitu. menarik ya. Jadi non akademis juga difasilitasi Iya. oleh SMPK IPK Pluit. Iya. Ekstrakurikuler virtual. Virtual. Oke. Nah, ada Itu yang satu kedua. lagi. Ini pasti beda nih Bu Dian. Masih ada dengan lagi, jenjang Bapak Ibu. sebelumnya. Baik, Ya, baik. jenjang SD. Nah, ini kita ada kegiatan organisasi yaitu OSIS. Nah, kalau OSIS itu kepanjangan dari organisasi siswa intrasekolah. Iya. Nah, kesempatan hari ini nih Bu Dian, Ya. saya ada mengajak satu orang pengurus OSIS nih yang akan mewakili untuk teman-teman yang sudah bergabung di OSIS. Ya, yuk kita perkenalkan yuk Bu Dian. Baik, mari Bu. Ya, sekarang kita bersama dengan salah satu anak kita. Silakan memperkenalkan diri, nama dan kelasmu. Selamat pagi Bu, nama saya adalah Ben Patrick dari kelas 93. Pada tahun ini, pelajaran ini saya dipercaya menjadi ketua OSIS SMPK IPK Pluit.
Oke, baik. Bagaimana dengan program kerja OSIS tahun ini? Program kerja OSIS di tahun pelajaran ini kurang lebih mirip dengan program kerja OSIS tahun lalu. Seperti misalnya MPLS di awal tahun pelajaran, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perayaan Imlek, upacara Hari Pahlawan, dan perayaan Natal.4是4，10是10，14是14，40是40，14不是40，40不是14。44，10是10，14是14，40是40，14不是40，40不是14。大家好，我叫 Claire，我
精力神速，一边取得好成绩。谢谢大家，上帝赐福你们。嗨，大家好，我们大一班祝大家新年快乐，恭喜发财，万事如意，也祝大家身体健康，步步高升，学业进步。谢谢大家，上帝保佑。Ada yang baru nggak programnya? Pada tahun pelajaran ini terdapat program kerja yang baru, yaitu doa bersama murid dan guru yang bernama Doa Siswa. Oke, baik. Dari program yang lalu aja udah seru ya, ada lagi program baru. Boleh tahu idenya datang dari mana, Bet? Terima kasih, Bu. Pastinya dari hasil diskusi pengurus panitia serta arahan dari bimbingan tim pendamping kesiswaan SMPK IPK Pluit. Untuk sebuah kegiatan kami tidak asal buat, tetapi mempertimbangkan segala hal seperti waktu pelaksanaan, tempat peserta kegiatan, tema kegiatan, serta mendukung visi misi Sekolah Kristen IPK dan pastinya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Cukup banyak pertimbangannya dan mendetil. Baik, kalau begitu boleh lebih detil lagi begitu ya. Kalau dari Ben sendiri, kenapa tertarik dan lalu apa dampak mengikuti kegiatan OSIS ini? Mengikuti OSIS adalah sebuah pengalaman. Saya tertarik menjadi pengurus OSIS karena kita dapat belajar berorganisasi, meningkatkan kepercayaan diri dan keberanian serta melatih tanggung jawab. Dengan mengikuti pengurus OSIS, kita belajar untuk tidak hanya mengikuti tetapi juga memimpin. Nah, seru ya, dan aktivitasnya cukup bervariasi dan punya dampak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini, Ben. Kembali kasih, Bu. Baik, kita akan kembali lagi perbincangannya dengan Ibu Kartini. Kita kembali ke Ibu Kartini. Bu, tadi kita sudah bahas nih tentang akademis, non-akademis, dan bahkan Ben juga sudah menjelaskan tentang OSIS. Lalu satu yang kurang, bagaimana dengan pembentukan karakter di SMPK IPK Pluit? Iya, Bu Dian. Tentunya untuk pembentukan karakter di SMPK IPK Pluit, kami melakukannya dengan bentuk-bentuk pendisiplinan serta pembiasaan yang membangun karakter murid-murid. Yang pasti karakter mandiri, cakap bersosialisasi, bertanggung jawab, dan percaya diri. Baik, saya rasa sudah cukup utuh begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Kartini untuk kehadirannya dan juga bincang-bincangnya. Untuk dapat bersaing dalam era globalisasi bukan hanya dengan ilmu,
namun juga iman yang teguh serta karakter yang tangguh. Mari bergabung bersama dengan kami di SMPK IPK Pluit. Demikian talkshow kita seputar SMPK IPK Pluit. Bila Bapak Ibu Saudara ada yang mau diketahui lebih detail lagi, saya undang Bapak Ibu untuk join di link di bawah ini. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.